Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang pasangan pengantin yang telah menikah selama 14 tahun namun harus berpisah. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Tamara Padi berasal dari kota Butterworth di sebelah timur Cape Town, Afrika Selatan. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Aubrey, seorang angkatan laut dari Afrika Selatan yang berasal dari kota Pretoria. Mereka lalu pindah ke kota Manchester di Inggris pada tahun 2004 untuk memulai sebuah keluarga dan juga untuk mencari peluang kerja. Tamara juga ingin mencari peluang untuk belajar juga. Saat dia tiba di Inggris, dia belajar dan bekerja keras untuk mendapatkan gelar master di bidang hukum. Dia ingin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Akhirnya dia berhasil lulus di tahun 2016 dan bekerja di kantor pemerintahan. Tamara dan Aubrey menikah selama 14 tahun, sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah di awal tahun 2021. Mereka mempunyai 2 orang putri dari pernikahannya itu. Walaupun mereka telah bercerai, hubungan mereka masih tetap baik demi kedua putri mereka. Mereka juga menjalankan bisnis bersama bernama Greenleaf Health, yaitu sebuah layanan kesehatan pasien di rumah. Teman-teman Tamara mendeskripsikan dia sebagai pribadi yang menyenangkan dan sangat baik. Tapi Tamara juga dikenal sebagai orang yang privat tentang keluarganya, sehingga tak banyak temannya yang tahu tentang detail pernikahannya. Satu hari sebelum peristiwa itu, mereka berjanji untuk bertemu. Dan saat itu Aubrey sempat meminta Tamara untuk memberikan handphonenya. Namun Tamara menolak untuk memberikannya dan Aubrey menjadi marah. Malam itu Aubrey mengirim beberapa SMS ke Tamara yang berisi permintaan maaf. Tetapi juga ada SMS yang berisi ancaman yang berbunyi seperti, "Ini terakhir kalinya kamu mengabaikanku." Tamara tidak mau mantan suaminya itu mengecek isi handphonenya. Walaupun mereka sudah berpisah, mantan suaminya itu masih berusaha untuk mengontrol hidup dari Tamara. Dan 2 minggu sebelum kejadian itu, Tamara mengetahui kalau mantannya itu bisa mendengar isi pesan voicemail di handphonenya. Tamara juga ternyata pernah cerita ke temannya kalau dia berusaha menjauh dari mantan suaminya itu. Sedangkan cerita dari sisi satunya, Ibu Aubrey sering mendengar keluhan anaknya tentang perilaku dari Tamara dan cerita tentang perselingkuhannya. Aubrey mengatakan kalau istrinya itu hampir tidak pernah tidur di rumah pada akhir pekan karena pergi ke pesta sepanjang malam. Bahkan di akhir tahun 2020, dia sempat hamil oleh seorang pria lain. Dan di Februari tahun ini, kandungannya itu digugurkan. Tamara kemudian pindah dari rumah yang mereka tinggali bersama dan membeli sebuah apartemen untuk dirinya dan pacar barunya, supaya dia bisa berpesta sebebas-bebasnya. Tamara baru saja pindah ke rumahnya yang baru di bulan Februari 2021. Itu adalah bulan yang sama saat dia berpisah dengan Aubrey. Saat itu di tanggal 7 Juli 2021, Tamara baru saja tiba di rumahnya di Lake Road sekitar pukul 1:30 dini hari. Dia tinggal di situ bersama dengan 2 orang anaknya. Dan di rumah itu juga ada seorang teman dari Tamara yang ikut menginap dan dia tidur di kamar bawah. Tamara langsung menuju ke lantai 2 ke kamar tidurnya yang bersebelahan dengan kamar tidur anaknya. Tanpa diketahuinya, Aubrey sudah bersembunyi di dalam rumah itu. Bahkan Aubrey memasang alarm di handphonenya agar dia bisa tertidur sebentar sambil menunggu kedatangan Tamara. Dia memasang alarm di pukul 3:30 pagi karena mau memastikan Tamara sudah tertidur lelap sebelum melakukan aksinya. Dan tak lupa ia juga membawa beberapa senjata berat dan senjata tajam. Beberapa jam kemudian, teman Tamara terbangun karena kaget mendengar jeritan dari lantai atas. Itu terjadi sekitar pukul 3:30 pagi. Dan saat dia keluar dari kamar, dia sempat melihat suami Tamara lari keluar dari rumah. Teman Tamara langsung menelpon polisi dan melaporkan kalau ada orang yang menyerang Tamara. Dan yang menyerangnya itu adalah suaminya sendiri. Dan Aubrey ternyata juga menelpon ke polisi, melaporkan kalau dia telah menyerang Tamara, tetapi juga memberitahu polisi kalau Tamara memang pantas menerima hal itu.
Sesampainya polisi tiba di rumah Tamara, Aubrey sudah tidak ada di rumah itu. Dan polisi menemukan Tamara dalam keadaan terluka parah yang memerlukan pengobatan medis yang mendesak. Dia mendapatkan beberapa luka besar dan perlu dibawa ke rumah sakit secepatnya. Namun karena lukanya yang terlalu parah, saat tiba di rumah sakit, dokter menyatakan kalau dia sudah meninggal. Polisi mencoba untuk menginterogasi teman Tamara. Dia mengatakan kalau terbangun karena ada suara jeritan dan melihat Aubrey yang lari keluar rumah. Namun sebelum pergi, Aubrey sempat balik lagi ke atas ketika mendengar Tamara menjerit lagi sebelum akhirnya lari lagi keluar dari rumah. Senjata yang digunakan untuk melukai Tamara ditemukan di bawah sebuah mobil yang dekat dengan rumahnya. Pemilik mobil itu menemukan saat memindahkan mobilnya. Dan beberapa hari setelah kematian Tamara, Aubrey ditangkap dan didakwa atas pembunuhan. Dia tertangkap setelah memberitahu petugas keberadaannya saat itu. Dan dia ditangkap dalam keadaan mabuk. Di pengadilan dia mengaku kalau dia bersalah dan mengatakan kalau dia menyesal telah melakukan hal itu. Tetapi juga mengatakan kalau Tamara pantas mendapatkannya. Dan Aubrey sempat menangis saat dia dijatuhi hukuman. Hakim Elizabeth Nichols mengatakan kalau dalam saat yang bersamaan, anak-anak mereka kehilangan dua orang tua mereka di saat yang bersamaan. Yang satu meninggal dan yang satunya masuk ke penjara. Di pengadilan, hakim mengatakan kalau ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan. Aubrey jelas-jelas menunggu di rumah Tamara, di mana dia seharusnya tidak ada di sana. Dia juga mengatur alarm handphonenya untuk jaga-jaga kalau dia tertidur. Dan saat alarm berbunyi dan setelah memastikan Tamara sudah tertidur, dia keluar dan mulai menyerang Tamara. Aubrey menyerang dengan benda berat dari besi dan Tamara sempat melawan balik. Hal ini terlihat dari luka saat dia bertahan di tubuhnya. Karena mengira kalau mantan istrinya sudah tiada, Aubrey berlari ke arah bawah untuk keluar. Namun saat terdengar suara teriakan Tamara, Aubrey tiba-tiba naik lagi dan melukai lagi Tamara dengan senjata tajamnya. Pengacara pembela mengatakan kalau teman-teman dari Aubrey mengatakan dia adalah seseorang yang tenang dan ayah yang penyayang. Dalam pembelaannya ia mengatakan kalau Aubrey tidak pernah melanggar hukum sebelumnya dan langsung mengaku salah di awal dan meminta hal itu sebagai pertimbangan untuk pengurangan hukuman kliennya. Hakim menanggapi dengan mengatakan kepada Aubrey, beberapa orang menyarankan mungkin Anda mengalami gangguan. Namun tidak ada bukti medis atau bukti apapun yang menunjukkan kalau adanya masalah kesehatan mental yang berperan dalam pelanggaran ini. Ini bisa jadi stres karena pekerjaan atau masalah perceraian. Tetapi hal itu tidak bisa menjelaskan alasan dari kejahatan yang dilakukan. Dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 23 tahun di penjara. Ibu Aubrey mengatakan sangat terkejut dengan peristiwa ini. Dia sangat menyayangkan anaknya mengambil pilihan itu dan dia meminta maaf ke keluarga Tamara atas kejadian ini. Namun dia menganggap hukuman seumur hidup yang dijatuhkan hakim terlalu keras dan mengklaim kalau Aubrey mengalami proses pengadilan yang tidak adil. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!